Bismillahirrahmanirrahim. Alasan wazan mif'alun tidak diiklal. Qaidatun utawi iki iku ana kaidah suwiji. Nah, kaidahnya berbunyi seperti ini. Wa mif'alun utawi wazan mif'alun iku suhiha dan sahihaken apa mif'alun ini. Kal mif'ali kaya wazan mif'alun. Jadi wazan mif'alun itu disahihkan seperti wazan mif'alun atau mengikuti wazan mif'alun. Ini cuma setengah aja, setengah bait. Ini tidak di mana nih. Kalau ini full bait, ini adalah penjelasan setengah bait ini. Al-murad ya. Lafat-lafat ingkang anut wazan mif'alun ya. Lafat-lafat yang mengikuti wazan mif'alun saking bina ajwaf punika ain fi'ilipun kedah dipun sahihaken atau mboten dipun iklal ya. Saya ulangi tadi, lafaz-lafaz yang mengikuti wazan mif'alun dari bina ajwaf itu ain fi'ilnya harus disahihkan utawa mboten dipun iklal kados isim ingkang anut wazan mif'alun atau tidak diiklal seperti isim yang mengikuti wazan mif'alun. Saya ulangi lagi. Lafaz-lafaz yang mengikuti wazan mif'alun ya, mengikuti wazan mif'alun dari bina ajwaf itu ain fi'ilnya harus disahihkan atau tidak diiklal seperti isim yang mengikuti wazan mif'alun. Nah, itu intinya. Contohnya miswanun. Nah, miswan ini kan seharusnya kalau menurut kaidah yang sebelumnya ya, menurut kaidah yang sebelumnya itu seharusnya kan diilal. Karena apa? Karena ada huruf ilat hidup ya, dan jatuh setelah huruf shahih yang mati. Seharusnya kalau menurut kaidah sebelumnya kan harusnya diilal. Harusnya kan harokatnya wawu kan dipindah ke huruf sebelumnya, ke huruf sod. Ya kan? Seharusnya mi saunun seharusnya. Tapi karena ini mengikuti wazan mif'alun, yang mana wazan mif'alun itu harus disahihkan seperti halnya wazan mif'alun. Makanya mislan ini tidak diilal. Atau ini lafaz misyarun ini juga sama. Ini ada huruf ilat hidup jatuh setelah huruf shahih yang mati. Seharusnya harokat iya-nya ini dipindah ke huruf sin menjadi misairun. Tapi sekali lagi karena lafaz misyarun ini mengikuti wazan mif'alun, yang mana wazan mif'alun ini mengekor wazan mif'alun ya. Yang mana wazan mif'alun ini tidak diilal, sehingga yang mengekor ini wazan mif'alun ini juga tidak diilal. Kalau menurut kaidah yang sebelumnya harus diilal ya. Atau wazan miqwalun ya. Ini juga sama. Ada huruf ilat hidup jatuh setelah huruf shahih yang mati yaitu huruf qaf. Seharusnya harokat wawunya dipindah ke huruf qaf. Tapi karena ini mengikuti wazan miqwalun, ini mengikuti wazan ini mif'alun. Ini tidak diilal ya. Ini langsung mengikuti wazan mif'alun. Kalau yang misyarun dan miswanun itu mengikuti wazan mif'alun. Tapi wazan mif'alun ini mengekor kepada wazan mif'alun. Yang mana wazan mif'alun ini memang tidak diilal. Kenapa alasannya nanti ada dijelaskan. Mungkin di bab selanjutnya. Terus apa? Atau deh ya, keterangan sebentar. Nah, paskan dulu. Nah, udah. Lafaz ingkang anut wazan mif'alun punika mboten serupi kalian fi'il mudhari. Sami ugi wazan utawa ziyadahipun milo kedah dipun sahihaken. Nah, ini alasannya. Lafaz yang mengikuti wazan mif'alun itu tidak serupa dengan fi'il mudhari ya. Baik itu wazan atau tambahannya, makanya harus disahihkan ya. Jadi alasannya kenapa wazan mif'alun ini tidak diiklal, karena ini tidak serupa dengan fi'il mudhari. Karena wazan-wazan yang nanti diiklal itu biasanya memang ada keserupaan dengan fi'il mudhari. Baik itu harokatnya atau apanya nanti ada babnya sendirilah. Jadi intinya itu wazan-wazan yang diilal itu wazan-wazan yang serupa dengan fi'il mudhari. Akan tetapi karena mif'alun ini tidak serupa dengan fi'il mudhari,
makanya tidak diiklal ya. Karena mif'alun, wazan mif'alun ini tidak diiklal, kemudian merembet ke wazan mif'alun yang tanpa alif ya. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, kembali ke sini ya. Ini wazan mif'alun yang ada alifnya ini tidak diiklal karena tidak serupa dengan fi'il mudhari'. Kemudian wazan mif'alun ini mengekor ke wazan mif'alun, juga sama-sama tidak diiklal. Padahal kalau menurut kaidah yang sebelumnya itu seharusnya sudah memenuhi kriteria untuk diiklal seperti itu. Kemudian ini lajeng wazan mif'alun punika nderek mboten dipun iklal amargi dipun samiaken lan ngalap cekap dhateng wazan mif'alun. Inggihipun tedah makna ingkang sami ya. Kemudian wazan mif'alun itu nderek itu mengikuti ya. Kemudian wazan mif'alun itu mengikuti untuk tidak diilal karena disamakan dan ngalap cekap dan juga sudah memenuhi kriteria datang wazan mif'alun apa? Saya ulangi. Kemudian wazan mif'alun ini ya itu mengikuti wazan mif'alun ini, yaitu mengikuti apa? Dari segi sama-sama tidak diiklal. Sama-sama tidak diiklal karena disamakan dengan wazan mif'alun tadi ya, dan sudah memenuhi kriteria atau sudah dianggap cukup terhadap wazan mif'alun, yaitu dalam artian tedah makna ingkang sami, menunjukkan makna yang sama. Jadi wazan mif'alun dan mif'alun itu kurang lebih sama plek dengan wazan mif'alun. Kalau agak bingung seperti ini. Mana tadi? Nah ini wazan mif'alun ya, ini sama plek dengan wazan mif'alun ini ya. Dari segi maknanya atau hal yang lainnya. Nah, makanya ketika ini kepalanya ini tidak diilal, maka ekornya pun tidak diilal. Bahasa gampangnya itu. Misal ini kepalanya, ini ekornya. Nah, ketika kepalanya ini tidak diilal, maka ekornya pun ikut tidak diilal. Padahal yang wazan mif'alun ini sebenarnya itu sudah memenuhi kriteria untuk diilal sebenarnya. Ya, alasannya tadi karena ini apa tadi dikatakan lajeng wazan mif'alun ini, kemudian wazan mif'alun punika nderek mboten dipun ilal, kemudian mengikuti untuk sama-sama tidak diilal amargi dipun samiaken karena disamakan lan ngalap cekap dan sudah dianggap cukup datang wazan mif'alun terhadap wazan mif'alun inggihipun tadah makna ingkang sami karena sama-sama menunjukkan makna yang sama gitu. Contohnya miftahun. Nah ini lafadz miftahun dengan lafadz miftahun itu maknanya sama ya. Ini kepalanya, ini ekornya, bahasa gampangnya. Ketika kepalanya tidak diilal, maka ekornya juga tidak diilal. Lafadz mif'alun dengan mif'alun itu maknanya sama, walaupun wazannya berbeda, tapi maknanya sama. Ini ada alifnya, ini tanpa alif, tapi ini maknanya sama. Ketika lafadz mif'alun yang ada alifnya ini tidak diilal, maka ini pun ikutan tidak diilal, seperti itu.